ekspedisinya ya. Jadi kalau zaman saya waktu itu misalnya naik perahu itu nggak ada apa-apanya itu bukan gunung mungkin. Nah kalau sekarang ke gunung perahu itu udah jadi mode gitu. Jadi sekarang kalau naik gunung perahu udah wah, udah fotonya bertebaran di mana-mana. Atau mungkin dulu misalnya saya naik gede bukan lewat jalur biasa, biasa aja. Maksudnya terus nggak seperti sekarang baru naik gunung Andong, mungkin gunung Kencana. Maaf yang mungkin kalau kita bisa ekstrim mungkin jalan untuk bisa gitu, tapi mereka udah wah. Kalau yang zaman dulu benar-benar ya apa ya greget gitu. Jadi keluar dari SMA saya pengen, jadi keluar dari SMA tuh kita malah mengeksplor gunung-gunung yang lebih tinggi. Misalnya kalau kita ke Gunung Gede itu bayangan kita udah kita mau mecahin rekor. Jadi mungkin sebanyak-banyak kalau ada libur kita mesti naik gunung. Jadi misalnya naik Gunung Gede Parangno mungkin setelah lulus SMA waktu itu saya udah sampai 52 kali. Tapi ya kita ya biasa aja. Jadi emang kepingin aja nambah jam terbang. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai apa sih yang dilakukan sebelum mendaki gunung pada saat itu, jika dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang yang generasinya kan udah beda banget ya. Mungkin kita sama nih generasinya Pak. Sama ya, sama. Dan Mas Mo, gitu kan. Tapi untuk generasi yang sekarang ini kan agak beda ya. Yang benar-benar pengen selfie, tapi bagaimana menciptakan mungkin bisa banyak belajar dari Mas Mo. Ya. Kalau yang zaman kita, jadi kita mungkin suasananya beda ya. Jadi waktu itu kita emang harus benar-benar udah siap. Jadi kalau kita mau naik gunung gede itu berapa minggu sebelumnya kita udah mungkin bareng-bareng latihan segala macam. Kita nggak pernah, kita biasanya naik gunung tuh yang sama yang kenal. Jadi kita udah kenal sebelumnya, mungkin teman sekelas atau teman sekampung. Jadi nggak ada tuh yang sekarang gajian itu terus kita naik. Waktu itu nggak ada. Jadi sebelumnya kita udah ada persiapan lah. Jadi nggak hanya langsung naik gunung. Karena biasanya kita naik gunungnya itu benar-benar yang bukan pagi pulang sore atau 1-2 hari, tapi minimal 3 hari 2 malam atau apa. Jadi lebih panjang. Ya, bagaimana dengan pengalaman Mas Mul gitu ya, Pak? Itu kan masuk di tim ekspedisi Kopassus seperti itu, dan juga Mas Mul juga termasuk orang pertama yang bisa mendaki di Gunung Argentina itu apa sebenarnya yang bisa ditularkan ke teman-teman pengalamannya begitu? Barangkali ada yang bisa dipetik. Oh ya, kalau yang pengalaman itu adalah jadi kalau Everest itu adalah mimpi bagi setiap pendaki. Sampai saya waktu itu apapun caranya ya saya harus ke sana. Jadi itu udah tujuan. Jadi tujuan kita. Jadi ada orang yang sedang hobinya, misalnya saya hobinya mendaki gunung itu Everest. Tapi misalnya hobi mancing, paling dia pengen punya mimpi mancing di Kamchatka di Rusia, mancing ikan salmon. Atau misalnya dia suka surfing, dia pengen ke di Hawaii gitu, Maui gitu. Jadi setiap yang punya hobi itu punya mimpi masing-masing. Nah, mimpi saya waktu itu adalah kalau yang akun Kagua itu jujur saya refund, jadi mendaki ulang. Jadi ketika senior saya meninggal di sana, saya harus sampai apapun caranya. Dan benar kita sampai karena kita silent. Jadi ekspedisinya silent, kita tahu udah sampai sana. Jadi kita seperti tentara, kita bikin operasi senyap langsung di sana dan sampai. Gitu. Jadi kita
punya tujuan pertama, tujuannya itu untuk karena ada sesuatu yang di senior kita tidak tercapai, kita yang meneruskan itu udah seperti kewajiban. Terus hal yang Everest itu adalah mimpi setiap pendaki. Nah, kebetulan hanya yang di Everest Kopassus saya bisa berpartisipasi karena di situ saya bisa bergabung. Bergabungnya mungkin ketika itu adalah jadi pendakiannya itu dari semua organisasi, terus yang dikomandoi sama Kopassus. Nah itu kesempatan banget. Kebetulan saya punya modal waktu, modal jam terbang segala macam. Terus saya dikontak, ya udah kita gabung. Oke, terima kasih Mas Mul. Kita nanti akan buka tanya jawab, tapi kita sekarang yang kedua dulu ya Mas Mul ya.